Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Film dimulai memperlihatkan dengan seorang juara MMA yang bernama Jung Do Hyun yang berhasil merebut gelar kelas welter WFF untuk ketiga kalinya, yang mana si Do Hyun ini masih berumur 18 tahun. 현지 매체에서는 올해 20살이 된 정도현 선수에게 존나 많이 했다. 이 다음에 헤비급으로 나가야 돼. 아, 왜 때려? 초만에 TK 우승을 거두며 역대 최연소 세계 Tapi pas si Do Hyun ini pulang ke rumah, di sana dia pun dibuat kaget. Ternyata ibu dan anak perempuannya habis diserang oleh seseorang sampai meninggal. Dan gak lama dari itu si pelaku pun muncul yang ngebuat Do Hyun sang juara MMA pun langsung ngabisin para pelaku itu sampai kesetanan. Dua tahun kemudian, karena kejadian tadi, Do Hyun ini harus masuk penjara karena telah membunuh para pelaku penyerang ibu dan adiknya. Sekarang kita pun pindah ke MC kita, yaitu seorang murid SMA culun bahan rundungan yang bernama Woo-sol. 너라도 좋은 대학 가라. Di tengah itu, kelas si Woo-sol ini kedatangan murid baru atlet boxing yang bernama Seok Chan. Woo-sol yang ngeliat si Seok Chan, dia pun langsung panik ketakutan karena ternyata Woo-sol ini korban perundukan si Seok Chan sewaktu di SMP. 닮았지? 네. 우리 챔피언한테 박수 한번 쳐주자. Pas kelas lagi jam kosong, kita pun diperlihatkan kelakuan bejat si Seok Chan yang suka ngelakuin perundungan bahkan ke wanita sekalipun. Sedangkan si Woo-sol, dia pun kena lagi perundungan si Seok Chan, dihajar habis-habisan di sana. 나 잊었어? 야, 무서라. Di tengah keputusasaan itu, Woo-sol ini berencana buat nusuk si Seok Chan pakai pulpen. Tapi si Seok Chan yang ngeliat itu, dia ini malah menjadi-jadi nantangin si Woo-sol buat nusuk dia. 여기. Dan ya, pada akhirnya Woo-sol ini nusukin pulpennya itu ke matanya si Seok Chan. Karena kejadian itu, Woo-sol ini yang anak culun dinyatakan bersalah dan bakal dimasukkan ke dalam penjara remaja. 상해까지 입혔습니다. 이건 결코 정당방위로. Di bis ternyata ada si Do Hyun di sana dan si Woo-sol, dia ini duduk di sampingnya tanpa tahu siapa si Do Hyun ini. Kemudian di lapas, Woo-sol ini dapat satu teman baru yang bernama Hyumin karena si Woo-sol ini cerita tentang kasus dia, yaitu percobaan pembunuhan. 뭘로 왔어요? 특수 살인 미수, 사기 미수? 우리 친하게 지내요. 나이가 Sedangkan di sel, Woo-sol sama si Hyumin ini masuk ke kamar tim pemeliharaan dengan ketuanya yang bernama Sang Hyuk, seorang atlet judo nasional. Tapi suatu hari, Sang Hyuk ini dimasukin ke sel isolasi karena perselisihan sama kelompok lain yang beraliansi. 네 말을 들었어야 되는.
그냥 전략적 동맹이지. 빡대가리 새끼. 한성규! 괜찮나? 징벌방에 사는 사람이라고 생각하면 돼. Kemudian kita pun dikenalin sama pentolan kelompok lain di lapas. Ada ketua pemahat kayu yang bernama Wonjun, badannya sekuat besi. Pokoknya jangan pernah ngebuat marah nih orang, kalau enggak Wonjun ini bakal nggak ngelepasin targetnya. 아, 씨발 저분 보이냐? 저게 저기 보이냐? 저 뚱뚱한 새끼? 그냥 미친 새끼 된다니까? Kemudian ada ketua toko roti yang bernama Sungyong, badannya boleh kecil tapi ributnya bukan main. Dia ini udah numbangin banyak orang di lapas. 아, 씨발 저것들 아무리 저래도 씨발 저 키로 반장 먹었잖아. Dan ada satu lagi raja dari sekelar raja di lapas ini, yaitu si Doyun, atlet MMA dengan title juara dunianya. Yang mana si Wusol ini kagak tahu kalau orang di sebelahnya pas di bis adalah si Doyun. Gak lama dari itu, Sungyong ini butuh 2 orang dari tim pemeliharaan buat main, dan si Wusol sama si Umin lah yang kepilih buat main. Dan ya, baru aja dikasih tahu, Wusol ini malah bikin marah si Wonjun, yang ngebuat Wusol ini bakal diajar habis-habisan jadi target rundungan si Wonjun. Di tengah itu, Doyun ini lewat yang ngebuat Wusol ini coba buat manfaatin si Doyun minta tolong biar dia ini bisa selamat. Wonjun yang kagak terima mangsa dia dilindungin, dia pun coba buat ngelawan si Doyun. 그냥 말로 하는 대화. 좀 있다고. Ya, cuman butuh beberapa gerakan doang, Doyun ini berhasil numbangin si Wonjun. Tapi karena kejadian tadi, Wonjun ini malah makin terobsesi sama si Wusol. Dan gak lama dari itu, Wusol ini kedatangan pengunjung yang ternyata itu adalah si Seo-chan. Ya, pokoknya di sini Seo-chan ini dendam banget lah ke si Wusol. Dia ini mau peringatin si Wusol karena setelah Wusol ini bebas, Seo-chan ini bakal memberikan rasa sakit yang sesungguhnya ke si Wusol. Kemudian pas di kelas, Wusol yang disuruh buat tutup jendela, dia nih ngeliat si Doyun yang lagi latihan lari sendirian. Karena itulah Wusol yang coba buat deketin si Doyun, berniat buat jadi murid si Doyun, tapi Wusol ini masih belum berani buat ngomongnya. Setelah beberapa hari ngebuat si Doyun ini risih dengan kedatangan si Wusol, Wusol ini akhirnya berani diri buat ngomong kalau dia ini berniat buat jadi muridnya si Doyun. Tapi si Doyun ini ngecuekin si Wusol gitu aja. 죽기 싫어서 죽이 더 이상 도망치기 싫다고요. Sampailah si Doyun ini ngedenger tekad si Wusol yang pengen jadi kuat karena muak ditindas. Dia ini cuma pengen hidup normal. Doyun pun ngasih satu syarat buat si Wusol, yaitu lari 100 putaran dalam 40 menit. Wusol yang ngeri-ngeri itu, dia pun langsung lakuin lari 100 putaran. Dengan tekad yang kuat sambil ingat-ingat pengalaman buruk dia pas jadi bahan rundungan si Seo-chan, Wusol ini terus lari sampai benar-benar sekuat tenaga dia paksain. 야, 소리 내지 말라니까. 빨리 씨발 이 새끼.
Kemudian besokan harinya, Do-Yun ini ketemu sama kepala sipir. Ya pokoknya si Do-Yun ini dihargain lah sama kepala sipir. Yang mana kita tahu kasus si Do-Yun ini demi keluarganya. Pas si kepala sipir ini bilang kalau ada sesuatu yang perlu, bisa bilang aja ke dia. Do-Yun ini minta satu permintaan. 혼자 생활하는 건 괜찮아. 저 사실 Dan di tempat si Wusol, dia ini dipanggil sipir buat kemasin barang-barang karena Wusol ini harus pindah kamar. 오늘부터 여기서 지내면 돼. Dan ya, ternyata permintaan si Do-Yun ini buat mindahin si Wusol ke kamarnya. Biar dia ini bisa lebih fokus ngelatih si Wusol menjadi orang yang kuat. Sedangkan di tempat si Wonjun, dia yang dapat kabar kalau si Wusol ini pindah kamar ke kamar si Do-Yun. Dia pun mindahin fokus dia dulu, yaitu ke si Hyumin, teman si Wusol. 형님. 그래서 저희가 한번 왁구 짜서 손 보겠습니다. Kita balik lagi ke tempat si Wusol, karena sekarang dia ini udah jadi murid si Do-Yun. Dia pun langsung dikasih latihan berat, layaknya kayak seorang atlet mulai dari push up, sit up, pull up, dan lain-lain. 아, 정말 절실한 거 맞아? 처음부터 다시 해. 너 내. Dengan latihan rutin yang dikasih si Do-Yun, perlahan perkembangan badan si Wusol ini mulai terbentuk. Sedangkan di tempat lain kita pun diperlihatkan si Seok-chan yang luntang-lantung kagak jelas di jalan, yang ngebuat dia pun kena omel sama seseorang. 야, 이 씨발로봐. 눈깔 병신이냐? 차 안 보여? 아, 그 새끼 때문에 또 늦어가지고 형님한테 Tapi karena nggak terima, Seok-chan ini malah ngejar balik ke mobil ngehajar dua orang itu. 깜짝이야. 나중에 얘기해. Dan gak lama dari itu, bos dari dua orang yang dihajar si Seok-chan ini datang. Yang mana dia ini ngajak si Seok-chan buat gabung sama dia. 지금보다 몇 배는 더 강하게 만들어줄게. Kita balik lagi ke dalam sel. Wusol yang lagi latihan, dia ini kedatangan si Yumin. Di sini, Yumin ini ngasih tahu kalau Do-Yun bentar lagi bakal pindah ke sel orang dewasa. Yang ngebuat Wusol pun langsung terdiam. 오랜만이야. 좀 강해지고 싶었던 것 같아. 하면 다시 와야 되는데 애들이랑 좀 만나서 친해. Kemudian pas lanjut latihan sama si Do-Yun, Wusol yang kagak fokus, dia pun nanyain kebenaran tentang Do-Yun yang pengen pergi pindah sel. Di sini, Do-Yun pun ngasih tahu kalau itu benar. Jadi Wusol ini harus manfaatin waktu yang ada. Pokoknya tidur adalah sesuatu yang mewah mulai sekarang. 친구랑 잠깐 만나서 얘기했는데 이 새끼가 연습 중에 슬슬 가세요. 성인 교도소. Tapi gak lama dari itu, Hyumin ini datang manggil si Wusol sambil ditarik sama anak buah si Wonjun. Yang ternyata Hyumin ini udah disuruh buat bawa si Wusol dari jauh-jauh hari. Tapi Hyumin ini sengaja gak ngelakuin itu. 일이 커지니까 씨발 넘어와서 좀 구해달라. 이게 야, 저렇게 내가 물밑 작업이니 뭐니 씨발. 야, 다시 말해봐. 야, 뭐라고? 야, 시끄러. Di tengah si Hyumin ini dihajar habis-habisan. Untungnya Wusol ini datang tepat waktu dan langsung. Dan ya, dengan sekali tampolan si Wusol, orang itu pun langsung tumbang. Karena anak buahnya gagal, Wonjun ini kembali nurunin anak buah yang lain buat ngebawa Wusol. Besokan harinya, dua orang itu pun datang ke si Wusol buat ngajaknya ke suatu tempat. Wusol yang ngerasa diri dia sekarang ini udah cukup lumayan kuat. Dia pun ikut sama mereka berdua atas seizin si Do-Yun. Dan pas udah ketemu sama si Wonjun, sekarang perduelan pun dimulai.
Si Wusol yang kena hajar beberapa kali sampai tepar, dia pun kembali bangkit dan kerain semua tenaganya buat ngalahin si Unjon. Untungnya Wusol yang udah kesetanan berhasil diberhentiin sama si Doyun yang datang ke sana buat ngejemput si Wusol. Sedangkan di luar, kita diperlihatkan si Seok Chan yang sekarang kerja di bawah gangster mafia, jadi tim tinju dah di sana. Besokan harinya seperti biasa, Wusol ini lanjut latihan yang mana sekarang dia ini sparring sama guru dia. Yang ternyata itu adalah latihan terakhir si Wusol karena tepat hari ini Doyun ini bakal pergi. 아니 뭐 이거 가야겠다. 훈련인데. Sebelum pergi, Doyun ini ngasih nasihat ke si Wusol, yaitu ikan hiu nggak punya gelembung renang. Jadi jika mereka berhenti berenang, mereka akan tenggelam dan mati. Jadilah seperti ikan hiu, terus bergerak, jangan pernah berhenti. 상어는 부레가 없어서 네. 멈추지 마라. Kemudian kita pergi ke tempat si Seok Chan. Di mobil dia ini lagi ngedengerin percakapan anak buahnya yang lagi ngebahas tentang si Wusol yang berhasil ngelahin si Wonjun karena latihan sama si Doyun. Besokan harinya di lapas, ternyata si Sang Hyup ketua dari kelompok pemeliharaan udah keluar dari sel isolasi. Dia lagi diantar buat pindahan kamar, tiba-tiba didatengin si Sungyong. Yang mana Sungyong ini ngajak si Wusol buat berduel. Dengan taruhannya, jika si Sungyong ini menang, Wusol ini harus terima semua perintah si Sungyong. Kalau si Wusol menang, Sungyong ini harus tobat, gak boleh mukulin orang dan lain-lain. Sedangkan buat lokasi dan waktunya 5 hari lagi di belakang gudang. 네가 이기면 네가 하자는 거 다 들어줄게. Kemudian kita pindah ke kelompok pemeliharaan. Mereka yang lagi nyambut ketua mereka, Wusol ini datang dan langsung ditanyain si Sang Hyup, apakah kau berniat menggantikanku? Wusol yang ngedengar itu, dia pun ngejawab kalau dia ini gak tertarik buat itu. Yang ngebuat Wusol ini langsung diterima di sana. 나 정비반장 정상엽이다. 자리에는 관심 없습니다. 넌 왜 쌈박질에 미친 새끼라는 말을 듣고 있지? Singkat cerita, 5 hari udah berlalu. Semua orang udah pada ngumpul buat nyaksiin perduelan antara si Wusol melawan si Sungyong. Tapi di tempat si Wusol, dia ini kedatangan tamu, yaitu si Seok Chan. Ya pokoknya si Seok Chan yang tahu kalau si Wusol ini berhati buat ngelawan dia. Dia ini menantikan momen itu. 넌 아직도 그러고 살아? 근데 당신 이 새끼가 먼저 막 무빙을 치더니 Kita balik lagi pas semua orang ngira si Wusol ini kagak bakal datang. Tiba-tiba 우린 그렇다 치더라도 다른 애들은 쓰레기였었다 해도 계속 ya dengan mereka yang udah berhadapan, sekarang perduelan pun dimulai.
Dan ya pada akhirnya Woo-sol yang keluar sebagai pemenang dengan cara ngunci si Sung-yong. Beberapa hari kemudian, di lapangan, Sang-yup yang bisa dibilang orangnya cintai damai udah tobat karena dari sel isolasi. Dia ini ngajak si Sung-yong dan si Won-jung ini buat berhentiin semua pertikaian dan mari berdamai. Sung-yong yang emang udah ada janji sama si Woo-sol. Karena udah kalah duel, dia pun akhirnya setuju. Begitu juga sama si Won-jun yang ikut juga setuju buat berdamai. 우리가 좀 더 건설적으로 행동을 했으면 금방이 살아야 돼. 아니 뭐대 장래희망 세스코가 적당히 해라 좀. Singkat cerita, sekarang adalah hari bebasnya si Woo-sol dan sebelum keluar, Woo-sol ini minta buat keliling sebentar buat ngeliat tempat-tempat bersejarah buat dia. 데미스도 약하고. 그치. 뭐 이것저것 따질 때가 아닌 것 같은데. Dan akhirnya setelah beberapa tahun di penjara, Woo-sol ini berhasil menghirup udara segar bebas dari penjara. Tapi di tengah jalan ternyata Woo-sol ini udah ditunggu sama si Yok-chan yang ngajakin buat berduel. Si Woo-sol yang sedari awal latihan emang buat ngelawan si Seok-chan. Dia pun setuju dan sekarang perduelan final pun dimulai. Woo-sol yang udah tumbang dihajar habis-habisan. Untungnya dia ini keinget kata-kata si Do-yun buat jangan berhenti teruslah bergerak seperti ikan hiu. Yang mana itu ngebuat si Woo-sol ini kembali bangkit. 이건 다운시키려고 쓰는 건 아니야. 내가 죽여버린다. Dan ya, pada akhirnya Woo-sol ini berhasil balasin dendam dia ke orang yang ngebuatnya putus asa dan hampir bunuh karena dibully. Di akhir, kita pun diperlihatkan si Woo-sol yang pergi ke tempat si Do-yun layaknya seorang adik abang. 잘 때도 계속 움직인다. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Gokil. Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Oh ya, buat lanjutan filmnya udah dirilis nih. Siapa yang setuju kita bahas lanjutannya? Komen di bawah ya. Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.